keluar, bikin gitu juga. Tapi untuk map draw kita akan menggunakan map apa kira-kira nih? Wall, Dangerous Grass. Kalau Alter Ego MPL ini mapnya Alter Ego banget berarti nih. Main di Dangerous Grass. Ini bisa jadi nilai plus. Tapi kalau mereka nggak bawain strat pick off, bermain dengan bisa dibilang gameplay biasa lah, gameplay normal, ya sebenarnya Dangerous Grass ini akan jadi bantuan aja gitu loh. Jadi hero apapun kan tetap akan bisa nge-trap, tetap akan bisa nge-pick off. Jadi ya, gue bisa bilang map kayaknya nggak sampai 50% berpengaruh deh. Iya sih. Semua ya kalau misalnya ada Dangerous Grass contohnya ngebantu aja sebenarnya, bener-bener ngebantuin bagaimana pick off itu akan jauh lebih berjalan. Angela, wah muncul loh first pick. Tapi ya ini dia global ban ya. Jadi Angela nanti akan jadi calon-calon di ban harusnya di game kedua. Jadi ditutup terus ya sama Kagendranya karena dia udah pakai. Tapi sebenarnya banyak orang yang ya udah kasih aja sekali Angela, bahkan nggak sampai prio pick juga. Untuk beberapa tim iya itu power banget, kuat banget. Tapi Lancelot Esmeralda ini jawaban yang sangat-sangat dahsyat sih. Esmeralda juga ngejawab banget nih nantinya hard guard. Walaupun efek healnya tetap sama lah ya dari Angelanya. Cuma seenggaknya shield-shieldnya itu langsung ketarik sama Esmeralda. Nah itu dia, sangat dibutuhkan ya sosok Esme. Karena memang Baxia nggak akan pernah dilepas kalau di second pick sisi jujur-jujurnya. Angela bakal combo sama siapa? Masih ada Harith di gold lane, Cloud juga masih bisa untuk di gold lane-nya. Bahkan kalau mau main ke arah fighter jungle atau tank jungle ini sangat-sangat bisa sekali dengan ada Fredrin. Tapi gue sangat tidak merekomendasikan Harith sih. Kenapa? Banyak sekali di momen-momen Harith tuh disuruh sama Esme. Banyak banget. Dan bahkan ya kalau ngelihat adanya Harith nih yang bisa nempel, menurut gue cuma Esme. Kalau misalkan bawa kayak Hilda atau yang sebagainya lah ya untuk yang ngejar-ngejar ke arah gold lane juga, itu susah banget. Kagendra dia all in sih game pertama nih. Gila sih langsung dikasih one-one gak disia-siakan gitu loh one-one-nya. Tapi kalau lihat dari stats ya, pick rate one-one turun tau. Kayak orang jadi udah gak terlalu biasa gitu pakai one-one kan udah seringan di ban. Bahkan di ranked pun kalau misalnya mereka latihan, gue rasa jarang bisa dapat one-one. Ya mungkin di beberapa kondisi aja ya, di player-player tertentu sih menurut gua one-one tuh kepake banget. Tapi kalau misalkan di player yang emang gak terlalu power di one-one ini menurut gua jadi salah satu hal yang boleh dilepas. Mendingan band yang lain daripada band one-one ya kalau ngomongin gold lane. Tapi hati-hati juga nih, mereka belum ada jawaban pasti. Esme itu gak bisa ngezoning one-one. Itu akan susah. Kalau ngomongin soal kayak damage yang bisa masuk ke one-one ini udah langsung diambil nih Pasha. Satu tetes aja. One-one itu langsung hilang setengah mungkin. Ya. Dan butuh cepet-cepet item attack speed sih untuk dia bisa kabur dari Fedor Ice Strike. Masalahnya tetesan pertamanya aja tuh udah sangat-sangat ngebantu sih menurut gue. Karena tipis banget kan dari one-one itu. Dia mah memang tipis kalau nggak salah. Betul. Tadi sebelum MDL gue main one-one baru kena Void Crystal dari Yves setengah itu. Yves juga sebenarnya ya. Gue bingung kenapa Yves nggak into meta banget ke sekarang. Karena dari Yves clear cepet, utility slow-nya juga dapat, cooldown-nya cepet. Jadi kayak banyak banget kegunaannya. Cuma mungkin kalau ngeliat di meta sekarang butuhnya lebih ke burst ya, burst damage yang benar-benar damage pasti gitu loh. Terusnya Pasha, Kagura. Nah ini mitnya kalau memang gue bisa Kagura nih. Nah itu karena mungkin tipikal di Indo sekarang ya, entah itu MPL atau MDL, tipikalnya mereka lebih banyak sering bermain pick off. Beberapa kali kita ngeliat bagaimana atau bukan masalah di pick off-nya deh, kayak Grok gitu kan. Mereka hero ini punya area attack yang tinggi. Sekali dia tectonic charge, butuh banget follow up yang bisa langsung instant kill gitu kan. Iya. Dia waktunya nggak lama soalnya ya. Ntar Kaja, wah Kajanya ke notice yuk. Iya. Owen kali ini main. Buset, Alec maksudnya. Sama Alec Owen mah. Sama beda nicknya aja. Cuma ya memang potensial sih untuk Kaja juga. Kaja Franco. Mengingat dari one-one sendiri bisa ketangkepnya pakai suppress. Makanya Kaja Franco ini bakal bisa jadi opsi. Cuma kalau memang dari Alter Ego mau maksimalin satu hero yang enak banget di map ini, menurut gue Romer bisa jadi Hellcat. Romer Hellcat untuk Alter Ego. Wah, soalnya tipis-tipis kan. One-one pun kena Hellcat ya akan sedikit lumayan susah lah. Maksudnya darahnya akan udah bocor duluan gitu kan. Walaupun bisa dibalikin juga memang Hellcat. Tapi Harith dulu yang diambil. Magicalnya banyak banget nih. Romernya udah gak boleh damage sih. Mereka butuh badan lagi tambahan. Tipikal AE ya, suka mainin 3 jenis magical. Dalam Dewa juga sama, ada Angela, Esme sama Joy. Sekarang Esmeralda, Farsia dan juga Harith. Kalau Hellcat ini benar-benar Esmeralda kerja kerasnya luar biasa sih. Benar-benar dia yang bakal di depan, dia yang harus lebih mengalah dari segi item. Oracle udah pasti lah itu. Biasanya buku dulu sih tetap. Ya. Buku Oracle atau buku Dominance bisa juga. Karena ada mananya buat nambahin lagi. Tapi 2 pick langsung nih. Mereka belum ada permainer juga dari Kagendra. Siapa nih dia first man ya? Ya, Pove ya. Oh, Resmi padahal. Ya, berbeda sama Pove dulu sih ya. Kalau Resmi udah pasti kalah lane itu udah pasti banget. Sekarang juga pasti kalah sih. Kalau ngomongin Pove ya. Cuma ya masih lebih bisa sustain dibanding Pove dulu ya. Iya, cuma team fight-nya ya beda lagi. Ini mungkin yang dipikirin sama Kagendra bukan cuma landing kan. Ya udah biarin aja dah landingnya. Sabar-sabar dikit aja gitu kan. Tapi udah di level 4 akan beda. Karena targetingnya nanti enak banget ke Harith yang dimana dia akan lompat terus. Ya. Nah, pasif dari Pove-nya itu akan cepat ke isinya. Jadi akan disundul terus. Itu sundulnya juga cancel tau. Karena dia ada efek sedikit mini knockback gitu kan. Iya betul. Penting banget tapi last pick.
Romernya. Mau kemana nih? Romer yang bakal diambil oleh Alter Ego X di Dangerous Grass. Hellcard kah? Tapi sepertinya jatuh ke tangan Badang. Wah, ini benar-benar beberapa hero yang bisa mancing Needles of Flower sih sebenarnya. Kalau mungkin dari Badangnya lebih ke buat cancel Joy sih. Game kedua dan bahkan game ketiga. Fun fact-nya memang 3 hero Tire S berada di tangan Kagendra dan Alter Ego X siap untuk memberikan counter attack-nya dari hero-hero yang dimiliki oleh Kagendra. Jadi game pertama menuju ke arah playoff Kagendra dan juga Alter Ego X. Iya. Sabar kawan-kawan ya. Ada Kagendra sendiri. Kalau 1-1-nya fail, kayaknya bakal susah deh. Wah. 1-1 dari Exor. Terakhir sih oke ya ketika berhadapan sama EVOS. Ketika EVOS berhadapan dengan Kagendra di beberapa minggu lalu. Membawa kemenangan 3-0. Terus EVOS itu sendiri tapi ada mid lane Magma. Langsung ada flicker dan hampir first blood terdengar. Jadi ya, rotasi dari Fadli juga lumayan cepat. Dia udah ke bawah langsung kan dengan wings by wings. Cuman ya cuma bisa ngepok damage. Dia nggak bisa untuk commit kill juga. Pattern yang sedikit berbeda dari Kaiser. Dia akan abisin semua jungle di arah atasnya. Sama sih sebenarnya ngeliat dari Nanjet juga, dia ngabisin semua jungle yang ada di arah kanan. Jadi ntar ketika dia datang ke purple, itu bisa sampai di turtle pertama purple-nya belum hilang. Jadi mana yang masih aman, sustainability juga masih kuat nantinya. Kalau Emblem Emblem match ya dari Daniel. Kayaknya memang pasti Emblem match dia. Retribution, Ramsey mau dimakan? Nah, dengan ada Unbreakable yang mencoba untuk dilakukan bersama dengan Phantom Execution. Tauntros tadi sudah digunakan. Revitalize ternyata membuat referensi begitu sustain dan Magma nggak punya flicker. Di tempat yang berbeda, bisa dimakan oleh Nanjet. Itu yang bikin Gatot Kaca kuat banget tau. Revitalize dan pasifnya langsung dinyalakan. Health-nya langsung nambah banyak banget. Dia akan balikin darahnya banyak ya. Karena Revitalize juga kan dia menambah health regen apapun. Heal, lifesteal, spell farm itu akan nambah. Dan sekarang ini nggak ada di titik udah pakai semuanya. Dari Kagendra juga berarti ini bukan first time mereka. Sementara dari Alter Ego juga sama. Cuman Kaiser satu kali kalah dengan Lancelot. Berarti ya ini pembuktian nih gimana caranya Lancelot membalikan win rate-nya. Dan bahkan 2 kali dikasih 1-1, Exor dua-duanya menang. Itu yang ternyata cukup genting apa yang dilakukan oleh Alter Ego X. Lalu sekarang tahu yang bakal coba untuk dipegang oleh teman-teman dari Kagendra. Impact dari adanya Dangerous Grace membuat dari Gizao lebih leluasa untuk memantau siapapun yang akan berada di depan. Ya kan? Menuju ke arah PKCI. Dan sekarang turtle-nya benar-benar masih dipegang terus sama Nanjet. Pero Isaac coba diantarkan Frenzy dalam masalah. Ditutup dengan ada satu Falling Star Moon. Tapi lihat tiba-tiba itu dia Nanjet dengan damage-nya hilang. Sudah PKCI. Emang dipancing sih tadi. Akan ada pertukaran juga. Frenzy dia nggak nyalon Revitalize tadi. Masih cooldown sebentar. Jadi nggak sempat. Dan EOG defensif. Coba digunakan tadi. Sayangnya gagal. Nggak sempat juga karena ditabrak sama Esmeralda. Darahnya udah low banget. Melepas turtle pertama, menurut gue nggak ada masalah juga. Karena memang di awal ya turtle pertama tadi benar-benar harus menangin setup. Kalau memang nggak possible silahkan dilepas. Magma pun di atas. Dan ngomongin soal Magma sekarang udah kelihatan visional friend. Ya harusnya. Maka tadi Exor juga udah mengetahui sih di situ ada Magma dipantau terus. Dan untuk sekarang memang keadaan ya masih aman-aman aja sih. Walaupun perbedaan goldnya jadi lumayan. 1.300 untuk Kagendra itu sendiri. Gak terlalu ekstrim lah ya untuk di awal, masih bisa dikejar lah. Gue mempertanyakan juga nih rotasi yang diinginkan oleh teman-teman Kagendra. Mereka bawa Angela, jadi jangan sampai tempo di early-nya tuh patah. Angela kan cooldown-nya cepat sekali, jadi dia benar-benar bisa rotasi terus-menerus. Kalau misalkan pattern farming dibiarkan, takutnya nanti Kaisernya bisa ngebalikin. Jenis one first item, oke, gue udah ngeliat Joy banyak sekali ya modelnya. Jenis one, concentrate, masih ada juga yang pakai Starlium. Dan gue rasa yang paling enak kalau memang mau nge-damage doang, di Genius sih. Nah, pembuktian Genius bisa ya terjadi tadi. Hampir menuju ke arah Magma, tapi Fedor Ice Strike di tengah. Daniel yang bakal coba untuk dituju oleh Farley, tapi ternyata hadiran Nanjet membuat Wings by Wings ke trigger. The Puncture menuju ke arah Frenzy. Tauntros juga dihantarkan. Masih aman lah untuk sekarang. Masih aman. Frenzy juga masih ada Revitalize, jadi nggak bakal di-commit. Even di-commit ada EOG juga kan bisa dipakai untuk defensif. Sementara temponya lumayan pelan ya. Dari keduanya nih bahkan dari Kagendra, Alter Ego X. Mereka nggak buru-buru untuk nabrak
mereka tahu nih timing untuk majunya mereka tuh ada di objektif netral. Jadi kontesnya jangan buang waktu lah untuk kontes yang nggak penting. Keduanya dari gold lane, Harriet dan Wanwan, sama-sama item dependent. Cuma gue memberatkan ke arah Harriet yang dimana 3 itemnya Harriet itu harus benar-benar nge-carry. Iya, Starlium, dengan adanya Holy dan satu Feather of Heaven. Walaupun beberapa masih ada yang pakai Enchanted sama ini ya Lim ya, buku sama Concentrate ya. Kalau buku cooldownnya udah nutup, jadi apa? Langsung menuju ke arah Becky Shy. Ada EOG yang diantarkan. Feather Ice Strike mencoba untuk menopang dan akhirnya Falling Star pun memutari Nanjet tegas selamat. Becky Shy benar-benar baiting yang cukup baik. Maka sekarang di arah belakangnya terus dikejar Gizao. Zaman Force hadir sudah Aldo untuk menopang damage. Daniel menjadi korban berikutnya dan menyisakan Frenzy di garis terdepan dan Turtle akan menjadi milik dari Alter Ego X. Mungkin nggak expect sampai akhirnya Aldo join ke arah team fight free. Dari Turtle nggak ada kontes lagi karena memang kalah dari jumlah. Mereka ngelepasin Turtle-nya tapi dapetin atasnya. Exor. Seperti yang gue bilang tadi, 3 item sama-sama enak. Wanwan 3 item udah kuat, Hari 3 item udah kuat. Tapi Wanwan alangkah lebih baiknya lebih ke full item aja. Kita lihat dari replaynya terlebih dahulu di mana memang baiting yang bagus banget. Lihat posisi dari Fadli juga nih yang nggak kalah bagus. Dia benar-benar bisa ngedeliver damage-nya walaupun akhirnya Feather Extract tercancel. Tapi nggak masalah karena ya dia udah selesaiin tugasnya, bonyokin depan. Sampai akhirnya Kaiser masuk di timing yang sangat sempurna. Nggak ada yang bisa ngebalas damage dari Kaiser. Iya. Jadi momentum untuk Kaiser dapetin 1 poin kill. Dan juga ada 2 assist yang dia kantongin untuk sekarang. Dan momentum flicker tadi Fadli sih untuk save dari Gizao itu yang cukup baik. Yang dilakukan oleh Fadli. Visinya kelihatan sih di bagian atas. Joy-nya udah mulai dikasih laning. Tapi hati-hati di bagian bawah. Nggak kelihatan sih. Masih aman juga. Walaupun udah nggak ada turret tadi. Siapapun yang muncul duluan akan rugi sih tadi. Makanya udah santai aja dulu. Next item terlihat ke arah Holy Crystal ya dari Nanjet. Or Blood Wings mungkin. Tapi kalau Blood Wings ketarik Esme loh. Iya. Jadi kemendingan sekali ke Holy Crystal. One-one-nya udah jadi Corrosion. Udah jadi Windtalker juga. Tinggal 1 item lagi nih. Entah itu langsung mau ke Malefic mungkin. Malefic Gun. Hasklau juga bisa. Kayaknya Hasklau dulu sih nyari sustain. Attack speednya udah cukup oke lah dengan ada Corrosion dan juga Windtalker. Tapi damage-nya ini yang masih bakal kita nantikan dari crossbow of tank yang dimiliki oleh Exor itu sendiri. Aldo lebih agresif tadi ya. Dia join di arah Turtle, dia join the fight-nya juga, dapetin 1 point kill. Itu yang membuat dia agak sedikit lebih diunggulkan mungkin dari segi keuangan ya. Cuma tetap sih. Goldnya cuma beda 300 perak ini. As a team. Jadi kayak benar-benar bisa untuk di setup, bisa untuk di kontes. Siapapun bahkan. Tapi kalau ngomongin setup kayaknya kalau bisa Alter Ego nunggu sih. Mereka lebih baik di setup duluan soal Kagendra dan mereka datang sebagai counter setup. Karena ya balik lagi Lancelot nge-skill lebih enak. Terus kayak in and out-nya juga lebih bagus. Nah, kalau misalkan Povius kayak udah maju nih, udah susah kabur dia. Atau mau kabur pakai spell. Atau mungkin dari Becky Shy-nya yang bait lagi kayak tadi Lim. Bisa sih. Dan flicker, fishback Daniel gak bisa berkutik, bahkan ada follow up dari Feather Ice Strike. Tapi lihat Exor yang terbang dengan crossbow of tank, double kill diamankan. Benar-benar entertain yang dimiliki tadi barusan. Akhirnya membuat dari Magma beserta Aldo menjadi tumbal. Ketika memang setup yang dilakukan oleh Alter Ego terlebih dahulu, pasti ada pertukaran. Karena enakan counter setup, cuma ya tadi momen juga kan, Danielnya kebuka. Gak ada hard guard, mereka pikir langsung bisa nge-setup. Tapi hati-hati karena Angela ready dengan hard guard. Wah, bahkan mencoba untuk masuk ke arah depan, ke arah Gizao. Bahkan coba untuk dilumat habis dengan Becky Shy dari absorb-nya. Feather Ice Strike menopang damage di area belakang. Falling Star Moon dihantarkan oleh Becky Shy. Nantikan datangnya Kaiser sebagai follow up damage. Tapi lihat bagaimana Exor siap untuk terbang tapi tidak ready. Dan sekarang Becky Shy-nya tertangkap basah. Ada Phantom Execution, ada Puncture, dan bahkan Gizao yang bakal dimakan habis oleh Kaiser Zaman Force. Selesai sudah perjalanan dari Frenzy. Yang gue bilang tadi, ketika counter setup enak banget dari Alter Ego. Mereka bisa pancing dulu hard guard-nya. Setelah hard guard-nya mau selesai, mereka bisa tabrak balik. Kaiser lagi-lagi datang di waktu yang sempurna. Sekarang Lord mulai dikontes, tapi hati-hati. Nanjet mulai bisa masuk lagi, lepas dulu lagi Lord. Tapi itu dia Feather Ice Strike dan akhirnya membuat dari Nanjet terhimpit, terjepit. One last hit. Nanjetnya masih selamat dan hardguard datang di waktu yang tepat. Kaiser banyak banget ya malah. Harus dibantu juga karena Alto yang udah datang dan Lordnya
free untuk Alter Ego X. Satu Lord yang akan menopang ekonomi mereka lebih jauh lagi. 1000 gold langsung diunggulin. Kaiser, ini dia dari ada fun fact by GoPay. Kaiser berhasil meraih top 1 jungle kill ternyata. Tim fight all kill participation dengan perolehan 78%, tinggi banget sih ini. Jadi dia jungle yang ready join ya, bukan jungle-jungle yang split push terus kayak tunggu item jadi. Dia tipikal jungle yang team fight ternyata. Terbukti tadi ya. Number 1 loh. Dia menunggu timing, dia memaksakan untuk Magma dan Becky Xia yang harus di depan. Dia tungguin dulu siapa yang sekarat, tunggu follow up dari Aldo juga, tunggu follow up dari Fadli. Sisanya dia yang beres-beres, dia yang bersih-bersih. Magma Radiant Armor lebih kuat lagi nih nahan short magical damage-nya. Tapi hati-hati tetap nih. Crossbow of Tank itu bisa jadi momentum buat membalikin keadaan. Siapapun yang kena kayak bakal susah untuk lari juga. Damage-nya masih bisa masuk. Dan ngelihat dari Joy juga ya memang alangkah baiknya Joy masuk belakangan. Datang dengan Electrifying Blitz saja. Dan Lord kayaknya masih aman deh. Masih under menit 12 juga kan. Yap. Bahkan dari Holy Defense di area tengahnya nggak ke-trigger juga. Di area bottom lane juga enggak. Mereka coba untuk nge-push di arah mid dan juga bottom lane, tapi ternyata nggak terbaik. EOG, serangan balasan coba untuk dilakukan oleh Kagendra. Tapi ternyata hal itu masih bisa dihindari oleh Alter Ego X. Nah, itu dia kebiasaannya ketika lagi defense, jangan initiate. Itu yang harus digarisbawahi. Karena ketika dia initiate, ada minion yang akan lebih untung kan. Akan ada minion di landing lain yang terus ngedorong. Jadi nggak ada untungnya sebenarnya kecuali dapetin kill. Apalagi tadi momennya Alter Ego lagi pegang kendali. Kalau kristal udah jadi untuk Aldo. Wah, damage Aldo-nya udah harus diperhitungkan nih. 1-1 on the way untuk Malefic Gun. Ada range yang lebih jauh, ada attack speed juga yang lumayan banget. Tapi ya damage untuk physical dari Kagendra ini bener-bener cuma di exor loh. Iya, pure. Pun nanti kalau ada Blade Armor atau ada Winter Crown, Exor jadi lumayan gak berkutik nanti. Oke, tapi mereka untuk tambahin shield. Mungkin dia mau nge-trigger shield dari Esmeralda itu jadi defense buat dia gak sih? Bisa. Buat hero lainnya gitu kan. Karena Esmeralda juga gak bakal nempelin ke Wolf ya harusnya. Dominance dari Becky Shy. Ya dominance juga penting banget nih. Esmeralda dia berlawanan dengan hero basic attack dari 1-1. Mengurangi basic attack juga lumayan banget. Tapi gue masih nunggu nih, temponya pelan sekali sebenarnya dari mereka berdua di komik. Dari tadi sih. Nah ada Falling Star Moon tadi dilakukan oleh Becky Shy. Fokus ke arah Frenzy. Tapi sebenarnya masih aman-aman aja. Ini karena temponya jadi lamban seperti ini. Ini jadi buying time yang bagus untuk 1-1 nanti bagi Exor bisa lebih menggila sih. Nanjit juga udah tempatnya sih. Udah ada penetrasi lagi. Hati-hati loh, dia punya damage yang lebih sakit dari Kaiser selama ada Electrifying Blitz. Kalau continuous damage ya Kaiser akan lebih unggul. Dia lebih enak juga. Nggak dibuka orange ya. Wah iya. Oke. Najat masih didapatkan untuk orange buff-nya masih bisa dia kantongin. Tapi Lordnya ini loh. Lord menit 13 sebenarnya masih Lord yang bisa menjadi milik siapapun. Bukan untuk kontes sebenarnya. Belum untuk baiting. Cuman laning di atas cukup oke untuk Alter Ego X. Bawahnya juga aman. Mereka bakal segera all in. Ada konsil yang terdengar, ada flicker karena depan. Tapi Nanjet berhasil mencuri Lord tersebut. Ada zaman Force yang coba untuk diantarkan. EOG mulai maju ke depan dan bakal di cancel dari Fedor Ice Racket. Tapi Gizao kali ini benar-benar memberikan waktu yang cukup. Sementara di arah yang berlawanan ada Becky Xia yang kali ini benar-benar gak bisa ngapa-ngapain karena Crossbow of Tank sudah mulai mengudara. Tapi terlalu jauh. Exor bakal dikejar. Phantom Execution benar-benar mengeksekusi ke arah dirinya dan Kaiser. Menjadi satu striker utama yang berbahaya dari Alter Ego X. Cukup disayangkan sebetulnya Kagendra. Mereka dapetin Lordnya, tapi mereka paksa untuk team fight dan sekarang Lordnya mungkin sedikit susah untuk di follow karena mereka kehilangan 3 member. Tersisa Daniel bersama dengan Nanjet. Retribution yang sangat on point tadi. Beli waktu lagi dan Ice Queen One, long time no see. Angela Ice Queen One, lebih ke utility mungkin karena ada Joy ya. Sebagai magic power damage ya. Tapi entah kenapa gue lebih suka Angela dengan banyak magic power. Holy Crystal. Ya. Atau kalau memang mau cooldown ya Ancient Totalist One. Itu bisa jadi core item lah bisa dibilang. Iya, sama beberapa juga gue ngeliat ada Divine Blade. Jadi power heal-nya bakal lebih kencang lagi tuh. Sebenarnya paling enak ya. Kayaknya full in cooldown ya mentokit. Let's say ya pakai Enchanted Talisman ya. Sepatunya sepatu cooldown. Terus pakai Fast of the Oasis juga. Harusnya udah mentok itu.
cooldownnya. Kalau memang mau lebih enak lagi ya udah pakainya Holy Crystal. Cuma glowing tuh sometimes dibutuhkan. Anti regen tuh penting gitu kan. Iya. Jadi, siapapun yang dimasukin nanti jadi kayak punya efek life ban. Ya itu dia. Karena kalau bicara soal bagaimana live ban itu mungkin diferensi sama Gizao yang bisa. Tapi kan Daniel akan selalu banyak masuk nih. Menuju ke arah damager yang dimiliki sama Kagendra itu sendiri. Dia yang nyerangnya yang belakang. Harusnya. Jadi ya butuh si glowing sih. Tapi tetap sih ini tempo kayak gini tuh dua-duanya masih pegang loh. Maksudnya kayak Alter Ego juga masih bisa unggulin dengan 3.000 goldnya. Tapi kalau memang dipaksa juga Kagendra masih bisa ngebalikin. Sampai di menit 15 gua rasa memang belum ada sampai teamfight yang benar-benar gede gitu kan bagi mereka. Mungkin di Lord tadi deh mereka dapetin 3 gitu kan plus Lord. Tapi ya balik lagi Alter Ego juga dapetin sesuatu sebagai feedbacknya. Plus sekarang untuk Farlane, mungkin kalau ngomongin landing jauh, ini ada di Kagendra. Dia bisa pegang dari Nanjet mungkin atau dari Exor. Ada giveaway tapi Lim. Giveaway Tuh Kairi. Giveaway Kairi? Bukan dong, giveaway Infinix dong. Oh Infinix device-nya Kairi. Device-nya Kairi. Dan device-nya juga para player yang bermain. Dan sekarang mulai coba untuk masuk ke arah depan. Ada sosok dari Exor yang bisa kemasukan dari Hardguard. Tapi ternyata agresivitas dari Kagendra masih bisa untuk dihindari oleh Alter Ego X. Iya. Jangan sampai Daniel masuk dan sampai habis tiba-tiba ada di depan ya. Karena sering kejadian tuh. Lupa Angelanya masih di dalam kan. Maju. Cuman itu kalau misalkan kena Anjet. Biasanya harusnya masih aman. Dan ini dia Lord. Yang ketiga berarti ya. Ini bakal jadi Lord yang sempurna untuk mereka team fight. Karena balik lagi karena goldnya setara. Mereka bisa nih untuk adu. Lord Dance mungkin dilakukan juga. Daniel ya cukup di belakang aja sih. Gak usah kemana-mana datang dengan hardcard. Set kok. Absorb HP dari Becky sih udah lumayan kencang ya. Main berasa juga. Cuman ya di reset lagi. Mereka sadar kalau di komit pun akan kayak tadi. Nanjet tiba-tiba datang di waktu yang bener-bener gak ketahuan. Retribution cabut. Mereka harus cari dulu nih informasinya nih. Dimana teman-teman dari Kagendra nggak boleh sampai nggak ada vision. Tapi Lordnya boleh di komit. Itu dia. Dan bahkan sekarang Lordnya bakal diamankan oleh Kaiser karena Nanjet cukup jauh. Dan Federal Ice Strike ternyata masuk dalam radar dari Nanjet sendiri. Dan Gizao yang terlalu depan gak ada follow up damage. Dan sekalian pakai frenzy AOG coba diantarkan. Gak kena apa-apa. Bakal coba untuk disikat habis. Dilebat habis di tangan dari Kaiser. Dan lihat bagaimana crossbow of tank. Sekali lagi dia akan mengudara dari Exor yang bahkan 2 player berhasil dimakan. Aldo mencoba untuk membalaskan. Tapi Nanjet di arah belakang. Electrify Beats ya benar-benar mematikan kepada Fadli. Sayang sekali tadi Chrono Dash ke arah yang salah sehingga Exornya masih bisa selamat keluar dari Flicker dan keluar dari Zaman Force. Aldo harus reset lagi sih. Lord mungkin bisa di follow karena masih ada frontline dan juga damage dealer. Aldonya udah jadi Winter juga. Tapi hati-hati nih, burst dari ritmenya Nanjet. Ini gak sembarangan. Lordnya masih bisa di-clear, harusnya game-nya akan terus berlanjut. Ya, juara tengah. Oh, sakit sekali dan Winter Crown dibuka. Lihat follow up dari Exor yang bakal coba untuk hadir. Dan akhirnya Aldo. SB udah gak terlihat lagi. Akhirnya balik lagi ya. Reset lagi dan gak ada satupun turret yang bisa diamankan. Karena tadi balik lagi Lord ini bisa jadi pancingan aja loh. Kasih mereka dapetin Lordnya, tapi cari point kill. Dan harus benar-benar hati-hati sama Exor. Tadi kondisinya itu 2 udah tumbang. Exornya benar-benar nge-carry dengan damage-nya. Benar-benar bisa ngacak-ngacak juga. Apalagi ya dari One sendiri mainnya kritikal nih. Udah ada Berserker Fury tadi juga yang jadi. Bakal lebih enak lagi. Wah iya loh. Full item. Udah ada Rose Gold juga. Ngeliat dari Aldo sebenarnya Aldo udah full item kok. Udah ada Winter tadi kan. Divine Slave juga udah jadi. Damage dari Fadli juga udah lumayan oke nih. Ada Lightning Transcend. Oh diganti si Hotbird. Dia ganti bersekernya. Oh iya. Lebih pengen ada penetrasi lebih dan juga live ban. Ada text speed tambahan juga sih. Berseker kan nggak ada text speed sama sekali. Untuk mengejar Becky nggak sih? Bisa jadi untuk nge-damage Becky ataupun ke Aldo sama. Dua-duanya kan shield dependent. Harit dan Esme. Ditambah dari Magma juga. Magma punya shield juga. Jadi memang lumayan butuh lah untuk live ban. Ada efek punish juga kan. Lebih keras dari one-one-nya ya berarti akan ada 6% tambahan untuk damage-nya. Itu yang dicari. Makanya kayak para marksman juga DPS-nya bakal lebih terasa ketika dia pakai si Halberd. Buset tuh, attack speed udah kencang banget itu Exor tuh. Udah enak ya? Iya. 50.000 loh damage dealt yang dia hantarkan.
paling besar di antara 9 player lainnya. Dan ini membuat dari Kagendra seenggaknya menaruh harapan besar di Exor di menit-menit krusial menuju menit 20 kayak gini nih. Damage taken udah jelas lagi Zhao dari tadi makan badan terus makanin orang terus di depan. Tapi banyak big share ya. Big share dan Frenzy. Hey. Karena memang first man-nya ada di Frenzy sih. Dia akan nahan selama mungkin. Sustain juga kan. Dia ada Revitalize. Sedangkan kalau dari Gizao dia shield dependent yang dimana Esmeralda akan unggul juga. Tapi masuk di menit 20. Tempo pasif dari Alter Ego juga bersama dengan Kagendra. Ini bisa jadi penentuan nih. Karena Lordnya udah Lord Evolve. Sampai mereka salah target. Orang duluan dimakan dan Tone. Wah, karena itu Kaisernya, Phantom Execution-nya langsung coba untuk dilakukan untuk defense karena tadi bener-bener gak ada yang tahu posisi Frenzy di mana dan langsung flanking ke arah belakang dengan Unbreakable. Mereka harus tetap jaga sih visionnya. Jangan sampai kayak tadi, visionnya nggak kelihatan sama sekali. Tiba-tiba Lordnya sekarang dan Exornya belum siap maju, Nanjetnya belum siap maju. Sekarang lumayan lah mereka dapatin visionnya. Oh, Flicker? Flicker ke arah depan menuju ke arah Fadli. Coba untuk dihantam. Dan kali ini Fadli dengan Wings Boy Wings yang mencoba untuk menyelamatkan diri. Masih ada Federal Ice Strike. Masih ada Flicker juga yang membalut dari tubuhnya. Wah, Revitalisasi udah kebuka juga. Ini lumayan sayang nih, 2 spell berarti udah kebuka. Alter Ego, mereka masih bisa unggulin. Tapi rumput tengahnya sekarang dipegang. Jadi hati-hati Kagendra bisa menyerang juga dari segala arah. Apalagi Exor, dia sustain banget untuk pegang Lord. Bahkan lebih sustain daripada Kaiser. Kaiser nggak punya spell farm yang kuat. Sementara kalau Exor dia punya House Claw. Jadi hati-hati nih, benar-benar bisa langsung satu momen aja berubah semuanya. Ya, apalagi Lord Evolve seperti ini ya. DPCI di garis terdepan membuat dari Frenzy cukup sekarat. Follow up dari Aldo mulai datang, following Starmoon dan juga Federal Ice Strike. Immortal pecah dari sosok Frenzy. Tapi di arah belakang lihat Exor bisa menjadi teori ancaman tersendiri bagi Alter Ego Ice. Tapi Frenzy nggak bisa terlalu lama dan akhirnya Aldo masih ada Winter Crown. Aldo masih mengganti dengan immortality-nya dan membalaskan keadaan. Tapi lihat bagaimana crossbow of tank mencoba untuk memberikan harapan. Immortal pecah, Exor kali ini sendirian dan kali ini terjebak gak bisa pergi kemana-mana. Wah, kelihatan lagi dari Nanjet langsung coba untuk potong dari wave-nya. Dia nggak mau, aduh kejaran, tabrak. Di Tone Rose, Federal Strike dan Nanjet tahu jalan pulang. Lord diberikan untuk Alter Ego X. Ya, respawn time yang memang lama sekali pastinya dari teman-teman Kagendra akan membuat Alter Ego X komit dan dapetin free Lord-nya. Lord Evolve. Mereka akan bisa untuk sinkronin juga sama respawn time dari Magma. So akan ada 5 lawan 5 mungkin, tapi karena bantuan dari Lord, Alter Ego terhitung 6 orang. Wah iya lagi, 6 melawan 1. Tapi Frenzy bakal hadir sesaat lagi. Alter Ego X, mereka tahu betul gimana caranya untuk menghentikan laju dari Exor tadi. Hati-hati, damage dari Kaiser udah sakit banget. Dan gua tadi mempertanyakan Gizao sih. Dia yang langsung Dark Wave Flicker, kena memang ke arah Pasha. Tapi what next gitu loh, dia benar-benar gak bisa follow lagi. Wings by Wing keluar dari rumput tersebut udah. Jadi buang flicker doang, sementara tadi Immortal juga udah pada berpecah semua ya. Aldo juga tadi udah pecah dari Winter terus Immortal. Sekarang kayak dari Explore juga nggak ada. Penentuannya dari jungle mungkin, karena dari Kaiser dan juga dari Nanjet harusnya masih ready dengan utility. Lord masuk dari arah mid lane. Dengan Conceal juga terdengar di arah bottom lane. Federal Ice Strike mencoba untuk men-zoning out rekan-rekan dari Kagendra. Base turret di arah tengahnya udah mulai hancur. Disusul di arah bottom lane. Di arah top lane ini akan segera menjadi target dari Alter Ego X. Tapi sekarang Fist Break coba untuk diantarkan ke arah Gizao. Nanjet dengan adanya Angela lebih fokus ke arah depan, lebih fokus memberikan damage dengan adanya satu Summon Force defensif dari Aldo, sehingga Nanjet masih coba untuk mundur saja. Lord masih tersedia, Lord masih ada. Federal Ice Strike dan Gizao dalam masalah yang cukup besar. Ada EOG Connect, Purify ke trigger, dan akhirnya membuat dari Lord tersebut masih bisa untuk di-defense oleh Kagendra. Gabeh start hilang dan mereka harus mundur sekarang karena pengejaran bisa jadi dilakukan juga nih. Tapi hati-hati, minionnya masih banyak. Ini minion di menit 20. Ini keras banget dari minionnya, gak bisa untuk dianggap remeh juga. Tapi 3 best start ini bisa jadi penentuan. Karena setup selanjutnya dari Lord di bagian bawah ataupun Lordnya tadi di bagian atas pun gak ada masalah. Best start atas bawahnya udah hancur. Kagendra mereka lumayan terdesak sekarang. Iya loh. Dengan tadi Winter Crown udah digunakan, Immortal udah digunakan, Aldo langsung cari konsistensi dari damage. Dari spell farmnya, Concentrate Energy. Langsung dia dapatkan. Jadi ada lifesteal nantinya, dia lebih sustain nanti untuk team fight berikutnya. Hybrid lagi kan, jadi kayak dari Synchro Vision-nya juga dapetin spell farm. Nanti juga sama
Dia pakai ke concentrate. Karena masuk ke late game, itu yang paling penting bertahan hidup sih. Ya, Jadi damage-nya agak sedikit turun, nggak masalah. Nanjet pun udah ganti retri, dia udah nggak ice retribution lagi. Dia udah pakai ke flame retribution untuk make sure damage-nya nanti akan cukup. Dan siapapun yang kena retri, itu akan berkurang jauh drastis dari damage-nya. iya loh. Dan Lord udah ada frenzy menjadi mata-mata, menjadi team spy. Dan Nanjat yang hadir dengan ada Hardguard pula. Coba untuk dihantarkan damage AOG ke arah belakang. Fadi mencari posisi yang lebih baik. Tapi lihat bagaimana Kaiser mencoba cabut dari masalah yang terjadi. Dan akhirnya Gisao menjadi korban. Lihat bagaimana Exor mencari celah yang cukup baik. Exor mencari-cari bagaimana cara bisa mendapatkan point kill. Bahkan Exor yang ternyata yang termakan oleh Aldo. Anak-anak Alter Ego X ternyata siap untuk melumat habis teman-teman dari Kagendra. Tersisa 2 player, hanya Nanjet dan juga Daniel yang saling berkolaborasi. Bahkan best turretnya terancam. Alter Ego X benar-benar semangat sekali di game yang pertama. Mereka amankan 1-0. Alter Ego X. Unggulan yang terlihat sangat-sangat jelas. Tempo pasif gameplay pelan, tapi mematikan Alter Ego X. Mereka tahu tujuannya, mereka tidak terburu-buru, disiplin adalah kunci. Ya, semua positioning yang tepat sih. Decision yang tepat juga